Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kedua ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kalian lakukan di video pertama. Sehingga pada video kedua ini syaratnya kalian harus sudah mencoba video pertama baru akan bisa melanjutkan di step berikutnya. Nah, kalau kemarin kita sudah membuat sebuah interaktif media sederhana dengan cara mengarahkan mouse kepada button atau objek di sini, kemudian muncul informasi, dan saat mouse meninggalkan objek nanti informasi itu akan hilang. Kita akan melanjutkan dengan pembuatan button, tetapi sebelumnya nanti kita akan coba membuat animasinya jadi lebih halus dengan cara saat masuk ke dalam objek ini nanti akan keluar informasi, dan untuk meninggalkan objek, saat mouse meninggalkan objek nanti informasinya tidak langsung hilang, tetapi dia juga akan melakukan animasi masuk ke dalam. Jadi kalau yang sekarang masih langsung hilang seperti ini, kita akan langsung saja untuk merubahnya. Untuk merubahnya akan saya lanjutkan dari pekerjaan yang sudah kalian lakukan di video pertama, sehingga kita tinggal membuka untuk objek di layer interaktif. Saya akan klik dua kali seperti ini. Di sini kita sudah membuat animasi sebelumnya, yaitu animasi untuk informasi keluar seperti ini. Nah, saya akan membuat animasi untuk informasinya masuk. Caranya seperti apa? Caranya tinggal kita copy saja untuk layer-layer yang sudah kita buat, tetapi nanti kuncinya ada di layer mask. Layer mask di sini adalah kunci animasi dari informasi tersebut keluar dan masuk. Nah, kita langsung untuk menambahkan informasi pada detik kedua. Jadi di sini frame ke-48 saya klik seperti ini pada layer informasi, dan nanti kita klik kanan, kita pilih insert frame. Jadi insert frame di sini ditujukan untuk menambah informasi ke frame berikutnya. Selanjutnya yang akan tetap di sini dari animasi lingkarannya ya. Animasi lingkaran saya akan copy saja. Untuk mengkopinya tinggal kita seleksi animasi lingkaran ini dari frame 1 sampai dengan frame 24. Kemudian setelah kita seleksi, kita tinggal klik kanan, pilih copy frame, dan di bagian frame 25 kita pilih paste frame seperti ini. Jadi nanti ada animasi lingkaran yang kedua, yang pertama dan yang kedua seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk gedung Amikom sama ya. Gedung Amikom di sini tidak ada pergerakan, sehingga kita langsung insert frame pada detik kedua atau di frame 48. Klik kanan dari gedung Amikom, frame 48, kita pilih insert frame. Nah, selanjutnya nanti sudah ada informasi tambahan dari detik 1 ke detik 2 seperti ini. Selanjutnya akan kita rubah adalah mesh-nya. Jadi kalau mesh-nya di sini posisinya dia dari awalnya tidak terlihat, jadi terlihat seperti ini. Nanti di detik 1 ke detik kedua sebaliknya. Maka dari itu kita tinggal copy paste saja untuk animasi di layer mesh. Kita seleksi dari frame 1 sampai dengan frame 24 seperti ini. Kemudian setelah itu, untuk menseleksinya tinggal kalian klik sekali pada frame 1, kemudian tekan tombol shift pada keyboard dan kita klik di frame 24. Saya ulangi, klik di frame 1, tekan tombol shift pada keyboard dan kita klik di frame 24, maka akan terseleksi keseluruhannya dari layer mask yang kita pilih. Kemudian kita klik kanan, kita copy frame dan kita pastekan di frame berikutnya, yaitu di frame 25. Kita paste frame seperti ini, dan kalau kita perhatikan nanti di detik ke 25 atau frame 25 sampai dengan frame 48 animasinya masih sama seperti mesh sebelumnya, dan kita akan mencoba membalikan animasi ini yang ada di detik 1 sampai dengan detik kedua. Caranya adalah kita tinggal mencoba membuka gembok dari layer mesh ini
supaya nanti kita bisa menyeleksi objeknya. Pastikan keseluruhan layer selain layer mesh sudah digembok, agar nantinya kita tidak mengklik objek yang lain. Jadi saat kita klik seperti ini, yang terseleksi nanti hanya layer yang terbuka saja. Nah, setelah itu kita perhatikan bahwa di posisi detik ke-1 dia akan dari keluar masuk ke dalam, sehingga kita klik sekali di bagian tengah ini karena objeknya ada di tengah, sampai nanti terlihat ada yang terseleksi dari layer mesh ini. Kemudian kita pilih Free Transform Tool, dan di sini akan kelihatan ya untuk titik-titiknya. Kita perhatikan ada keluar titik-titiknya, dan kita tarik sama seperti yang kedua, yaitu menutupi objek yang ada seperti ini. Oh ya, ini ada garis merahnya tidak terseleksi. Saya ulangi, saya klik 2 kali di tengah sampai benar-benar terseleksi. Nanti kalau benar kesemuanya terseleksi, stroke dan fill colornya akan aktif. Kalau kita cuma klik sekali di bagian objek tengah ini, yang masih aktif baru fill, maka yang terseleksi baru yang bagian objek tengahnya. Sedangkan saya klik 2 kali, maka stroke-nya juga terseleksi. Tandanya adalah di sini stroke-nya sudah aktif, dan kita coba tarik seperti yang tadi saya lakukan sampai menutupi objek. Kemudian setelah itu di bagian frame terakhir baru kita balik posisinya di bagian dalam lingkaran seperti ini. Nah, sehingga nanti animasinya akan terbalik ya. Animasi di detik ke-1 sampai detik ke-2 dia akan terbalik seperti ini. Nah, tinggal kita aktifkan kembali untuk gembok dari layer mesh, dan nanti kita lihat dari detik 0 sampai detik ke-1 informasi akan keluar. Kemudian dari detik ke-1 sampai detik ke-2 informasi itu akan masuk ke dalam lagi. Seperti itu caranya. Kita kemudian tambahkan frame baru di action ini untuk menambahkan source code stop di detik kedua atau frame 48. Saya klik pada action, kemudian klik kanan, dan kita pilih insert keyframe. Nah, selanjutnya kita akan buat source code stop kembali di dalam frame 48 di bagian layer action ini. Dan cara klik kanan, kita pilih action, dan kita kasih dengan coding stop dalam buka kurung, tutup kurung, kemudian di sini titik koma, dan kita lanjutkan ke timeline, kembali ke timeline, dan kita lanjutkan nanti coding yang ada di bagian luar. Kita klik 2 kali di bagian sini sampai nanti berada di bagian paling luar, yaitu background dan interaktif ini. Di bagian interaktif ini ada source code ya. Source code yang di sini kita rubah. Dan cara kita klik kanan dari frame 1 di layer interaktif, pilih action, dan tadi logikanya adalah saat mouse menghampiri objek, dia akan go to and play frame 2 dan dia akan berjalan. Sedangkan saat mouse meninggalkan, dia go to and stop di layer 1. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk saat mouse meninggalkan objek. Di sini objek Amicom ya yang sudah kita definisikan, yaitu dia akan berpindah ke frame setelah 24, yaitu 25. Dan di sini source code-nya tidak lagi go to and stop, tetapi kita rubah menjadi go to and play. Jadi dia menuju ke frame 25 dan nanti dia akan mencoba untuk play. Di sini kita rubah untuk frame 2-nya menjadi frame 1 karena nanti mulai dari frame 1 animasinya baru nanti melanjutkan ke frame 24 dan di sana ada source code stop. Begitu juga nanti saat mouse meninggalkan objek, dia akan go to and play frame 25 dan nanti akan jalan ke frame 48. Kita coba aja langsung untuk
hasilnya seperti apa dengan cara menekan Ctrl Enter pada keyboard. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Saat mouse masuk ke dalam, nanti informasi itu akan keluar, dan saat mouse meninggalkan objek, dia akan masuk ke dalam dengan lebih halus, tidak tiba-tiba hilang. Oke, itu langkah pertama yang kita lakukan. Selanjutnya kita akan membuat tombol, dan nantinya diharapkan kalian bisa membuat interaktif dari tombol. Saat tombol itu diklik, maka akan muncul informasi baru. Seperti apa? Kita langsung saja untuk membuatnya. Saya close terlebih dahulu. Untuk membuat tombol selanjutnya, kita akan menambahkan objek di bagian bawah dari lingkaran ini. Kemudian di sini saya coba rubah persentasenya dari 67, saya kecilkan menjadi 50 supaya nanti kita bisa mengira-ngira besar dari tombol yang akan kita buat. Nah, saya akan membuat tombol di sini di bagian bawah ya. Kemudian saya pilih warnanya, saya pilih rectangle tool. Kemudian saya coba buat tombol dengan warna kuning, dan struknya saya beri warna ungu. Saya berikan nilai dari struknya di sini 12, dan kemudian saya tambahkan rectangle optionnya menjadi 100. Nah, setelah itu saya akan buat sebuah tombol di bagian bawah seperti ini. Baik, tombol ini nantinya akan digunakan untuk menambahkan informasi baru. Kalau di awal kita lihat interaktif yang kita buat lebih ke arah informasi berupa judul. Kita lihat ya terlebih dahulu, di dalam lingkaran ini ada informasi Universitas Amikom Yogyakarta beserta logonya. Itu juga ada Fakultas Ilmu Komputer Prodi Teknologi Informasi S1 untuk Animation and Game. Nah, kita buat informasi tambahan yang jauh lebih kompleks nantinya dengan menggunakan more info di bagian tombol yang barusan kita buat. Nah, kita kembali lagi di bagian tombol ini, saya akan rubah menjadi sebuah tombol. Caranya yaitu tinggal kita seleksi terlebih dahulu dengan klik 2 kali seperti ini. Kemudian saya klik kanan, saya convert to symbol, dan saya kasih nama tombol more info. Selanjutnya tipe yang saya pilih di sini, saya pilih button, dan registrationnya saya pilih yang tengah. Nah, kemudian saya langsung OK, sehingga di sini sudah ada sebuah button ya. Nanti kita samaratakan dengan stage. Caranya misal kita belum yakin dia berada di persis di tengah-tengah, kita bisa klik kanan, kita pilih align, kemudian kita pilih horizontal center, sehingga dia akan berada di bagian tengah. Nah, setelah itu kita akan jadikan dia sebuah tombol more info. Tadi sudah kita convert to symbol, maka dia sudah menjadi sebuah button yaitu tombol more info. Di dalam library sudah bertambah. Kita bisa klik 2 kali, dan di dalamnya nanti kalau sudah menjadi button pasti akan ada up, over, down, dan hit. Nah, kita akan berikan dia insert keyframe di over dan insert keyframe di down. Nah, nanti saat mouse over atau mouse melewati button ini, kita akan rubah warnanya dengan cara kita pilih frame over ini, dan kita rubah warna kuning ini menjadi lebih gelap. Misal saya pilih orange seperti ini. Nah, jadi saat up, saat aktif button seperti ini, saat over seperti ini, dan saat down seperti ini. Kita bisa tambahkan teks di atas up ya. Kita bisa buat layer baru. Kemudian di layer baru ini kita bisa tambahkan teks dengan cara kita pilih
text field dan kita pilih kita tuliskan more info. More info ini akan saya rubah warnanya dengan warna ungu seperti yang stroke tadi saya gunakan untuk button, dan tulisannya jangan terlalu besar, cukup kecil saja sehingga dia bisa masuk di dalam button seperti ini. Nah, nanti posisikan dia tepat berada di tengah supaya lebih seimbang, dan setelah itu kita lihat di over dan di down. Sudah ya, kita lihat posisinya bisa dirapikan sedikit. Oke, seperti ini untuk buttonnya, dan kita bisa keluar dari button ini dengan klik 2 kali di luar lembar kerja. Dan saat kita tekan Ctrl Enter, nanti kita bisa melihat di bagian atas ada animasinya, di bagian bawah ada more info. Saat kita arahkan mouse ke more info, maka dia akan berubah warna, dan kita akan merubah more info ini menjadi sebuah button dengan cara nantinya diklik dia akan menuju ke halaman baru. Nah, untuk menuju ke halaman barunya kita coba lihat ya. Untuk menuju ke halaman baru kita akan buat dulu halamannya, dan kita akan tambahkan coding goto terkait dengan halaman yang dituju. Oke, untuk membuat halaman baru di sini saya akan menggunakan scene. Jadi kita bisa pilih window dan kita bisa pilih scene. Di scene ini kita lihat masih scene 1 ya. Ini saya keluarkan dulu scene 1, dan kita bisa menambahkan scene 2 dengan cara new scene atau add scene di sini. Nah, scene 2 ini akan berisi terkait dengan halaman baru atau informasi tambahan. Saat more info diklik, maka nanti dia akan masuk ke dalam halaman yang akan kita buat. Nah, untuk membuatnya saya rasa kalian akan bisa ya untuk membuat tambahan informasi. Saya akan cepat saja untuk membuat tambahan informasinya. Silahkan kalian bisa tambahkan informasi sesuai dengan selera kalian. Nah, saya akan coba tambahkan dengan sistem yang cepat saja. Ini saya close dulu. Baik, untuk menambahkan informasi tambahan, saya akan menggunakan website Amikom untuk mengcopy paste informasi utamanya, yaitu dengan kita kopas gambaran umum tentang teknologi informasi, kemudian keunggulan program studi. Saya rasa 2 ini saja cukup. Kita siapkan terlebih dulu di Adobe Animate ini, kita pilih text tool, kemudian untuk membuat sebuah teks nanti menempati bidang yang kita buat bidang terlebih dahulu yang sekiranya tidak melebihi dari lembar kerja kita. Saya contoh, klik drag and drop seperti ini. Kemudian setelah ini kita akan mempaskan untuk informasi yang ada di website dengan cara saya copy, kemudian saya pastekan di bagian ini. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Saya akan coba atur lebih rata lagi dengan cara Ctrl A, kemudian kita pilih rata tengah seperti ini, kemudian rata kanan kiri ya. Saya ubah tulisannya menjadi 25. Nah, sepertinya sudah cukup 25 seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan kembali di bagian bawahnya untuk yang informasi kedua, yaitu terkait dengan keunggulan program studi. Saya copy dan saya pastekan di bagian yang tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan coba tambahkan judul. Untuk judul kita tambahkan dengan nama tentang teknologi informasi ya. Kita buat judul dengan teks tuh, kemudian kita klik di bagian atas dan kita kasih tentang teknologi informasi. Nah, kurang lebih seperti ini. Tulisannya jauh lebih besar ya untuk judul. Kemudian
kita taruh di bagian tengah supaya nanti dia center, atau kita klik kanan pilih align dan kita pilih horizontal center. Begitu juga untuk yang bagian teks di bawahnya, kita lihat sepertinya ada yang bagian menjorok dari bingkainya. Kalau kita pilih align dan kita pilih horizontal center, ternyata kanan dan kirinya tidak seimbang ya. Kalau terjadi seperti ini, kita akan coba posisikan dia di tengah saja, kira-kira center seperti ini. Seperti ini. Nanti saya akan tambahkan satu buah tombol untuk kembali ya di bagian bawah sini, yaitu ada tombol kembali. Untuk membuat tombol kembali kita gunakan rectangle tool, dan saya akan buat tombolnya berwarna agak merah dan struknya saya pilih warna hitam. Di sini rectangle optionnya masih 100 dan saya akan kasih nama tombol kembali. Nah, untuk membuat tombolnya seperti tadi, kita klik 2 kali, kemudian klik kanan convert to symbol. Saya akan kasih nama tombol kembali, dan di sini saya pilih button, registrasinya tengah, dan saya pilih OK. Nah, kita sudah punya tombol kembali seperti ini. Saya klik kanan, pilih align dan pilih horizontal center supaya dia berada di tepat di tengah stage. Nah, kita klik 2 kali, maka di sini ada up, over, dan down. Saya akan insert keyframe, sama di down juga insert keyframe. Di bagian over nanti akan berubah warna saat mouse menghampiri tombol. Saya rasa ini diulang-ulang terus ya, nanti kalian bisa memahaminya. Untuk membuat tombol langkahnya sama persis dengan yang tadi saya sampaikan di awal. Kita bikin new layer untuk informasi tombolnya dengan memberikan teks kembali di bagian atasnya. Kembali. Oke. Untuk teksnya agak cukup besar, tidak apa-apa, yang penting masih bisa masuk ke dalam button. Kita klik kanan, pilih align dan pilih horizontal center. Tinggal kita turunkan sedikit seperti ini supaya dia tepat di center. Untuk tulisannya sepertinya tidak terlihat, saya akan rubah warnanya menjadi warna hitam. Nah, setelah itu kita sudah punya tombol kembali, dan kita akan coba interaktifkan antara tombol more info. Saat kita klik, dia akan menuju ke halaman tentang teknologi informasi ini, dan saat kita klik tombol kembali ini, dia akan menuju ke halaman utamanya, yaitu halaman terkait dengan yang ada animasi dan tombol more infonya. Caranya seperti apa? Kita coba langsung saja. Untuk menambahkan coding atau more info ini, nanti saat diklik dia akan menuju ke halaman yang sudah kita buat tadi di scene 2 seperti ini, dan saat kita klik tombol kembali dia akan menuju ke halaman utama ini. Maka kita harus menambahkan coding. Saya sudah menyiapkan codingnya, silahkan kalian tinggal kopas saja seperti ini. Untuk codingnya saya akan kopas saja ya, ada di file dengan nama coding button, ada di deskripsi linknya, silahkan kalian download dan bisa kalian kopas. Nah, saya akan kopaskan di bagian frame 1 ini. Kita klik kanan bagian yang atas, kemudian kita pilih action. Nah, di sini sudah ada coding sebelumnya ya, kita tinggal enter saja di bagian bawah dari coding sebelumnya, kita pastekan seperti ini. Nah, untuk codingnya kita coba pelajari logikanya. Tadi ada halaman terkait dengan more info. Di bagian more info ini nanti kita akan coba lihat ya. Ini saya bikin window. Nah, ada tombol more info. Maka saya akan membuat nama untuk memanggil tombol ini. Jadi bisa kita kasih nama misal seperti singkatan dari button, yaitu BTN dan underscore. Untuk penamaan harus nyambung ya, boleh huruf besar, huruf kecil, atau huruf kecil semua. Saya menggunakan huruf kecil semuanya.
Kemudian di sini button more info, saya akan buat button more info seperti ini, nyambung semuanya. Kemudian setelah itu kita akan coba untuk menamakan fungsinya. Nah, untuk function sendiri kita buat nama yang unik yang nantinya tidak boleh sama dengan function lainnya. Nah, namanya di sini saya kasih dengan menuju atau ke halaman, saya singkat hal, ke halaman more info. Nah, ini untuk fungsinya ke halaman more info, saya copy, kita samakan dengan yang bawah ini, jadi harus sama persis dengan yang di bawahnya. Tujuannya adalah saat button more info diklik, maka dia akan memanggil function ke halaman more info. Bahwasannya function ke halaman more info ini berisi go to and stop. Nah, ini nomor frame-nya dan nama scene-nya. Tadi kita sudah melihat bahwa di sini di scene 2 ada di frame 1 ya, untuk informasi tentang teknologi informasinya. Berarti nomor frame-nya kita ganti dengan 1. Kemudian nama scene-nya di sini adalah scene 2. Maka kita bisa kembali ke action tadi. Nomor frame kita pilih dengan 1 dan nama scene-nya kita ganti dengan nama scene 2 seperti ini. Harus sama persis. Apabila S-nya besar, C-nya kecil, maka kita harus sama persis dengan yang ada di bagian scene ini. Nah, selanjutnya kita akan coba menambahkan tombol yang sama. Coding dari more info ini akan saya copy untuk yang kembali. Saya copy seperti ini, copy, dan kita masuk ke bagian scene 2. Di scene 2 ini ada kembali ya. Kita langsung saja di bagian template ini. Sebenarnya kalau kita klik kanan action, dia akan menuju ke action seperti ini dan kita pastekan di sini. Nah, untuk nama tombolnya kita rubah. Tadi button more info akan saya rubah menjadi button kembali. Kemudian fungsinya tadi ke halaman more info, saya akan rubah menjadi ke halaman utama. Jadi saya rubah seperti ini. Begitu juga yang di bawahnya harus sama persis dengan yang di atasnya untuk nama fungsinya supaya nanti bisa terpanggil. Nah, selanjutnya untuk go to and stop-nya di sini kita lihat ada scene 1, kemudian frame-nya kita lihat ada frame 1, maka kita rubah tadi di bagian scene dari tombol kembali, yaitu frame 1, scene-nya kita rubah menjadi scene 1 seperti ini. Nah, selanjutnya kita inisialisasikan terkait dengan tombolnya. Kalau di scene 1 interaktif frame 1 ini tadi ada tombol dengan nama button more info, maka saya copy paste. Saya akan inisialisasikan ke dalam objek more info ini. Button more info ini saya klik sekali, atau kalian bisa klik di luar sekali seperti ini sampai tidak ada yang terseleksi, dan kalian klik sekali more infonya. Kemudian nanti di bagian properties ada instant name, kalian pastekan btn more info di instant name ini. Begitu juga yang tombol kembali ya, tadi di bagian scene 2, kita lihat scene 2. Nah, di sini ada btn kembali, kita akan copy btn kembali dan kita klik di luar sekali seperti ini sampai tidak ada yang terseleksi. Kita seleksi untuk yang tombol kembali, dan di properties instant name-nya kita pastekan untuk button kembali. Nah, setelah seperti ini, coba kita jalankan dengan Ctrl Enter. Ternyata ada yang salah ya. Di sini btn kembali tidak terpanggil. Saya akan close terlebih dahulu. Ini ada btn kembali, sedangkan di bagian codingnya sudah kita arahkan btn kembali juga.
harus sama persis, tidak boleh beda. Nah, kita kontrol enter lagi. Scene 2 layer 1 frame 2. Oke, ini ada len 3 kolom. Akses and define property button kembali. Baik, ini terjadi seperti apa? Kita lihat. Kita akan coba lihat di bagian modify, kemudian dokumen. Di dokumen ini kita lihat, oh ternyata use advanced layer-nya di sini masih aktif ya, masih tercentang. Kita klik unlist, kemudian turn off advanced layer. Tadi dikarenakan layernya masih terhubung antara satu dengan yang lain, sehingga saat kita berikan coding dia tidak terbaca. Nah, saat kita unlist nanti otomatis dia akan mengetahui masing-masing dari frame dan scene-nya, sehingga saat kita jalankan, kita coba Ctrl Enter dan sudah bisa ya, tidak ada error lagi. Kita klik more info dan kita klik kembali, sudah bisa. Nah, itu terkait dengan interaktif sederhana menggunakan Adobe Animate. Apabila ada kendala yang kalian alami, bisa kalian sampaikan di grup WhatsApp supaya nanti bisa diselesaikan. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.